Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Jayaputra. Di sini saya akan memperkenalkan dan mempresentasikan terkait ide bisnis usaha saya, yaitu Murmer Kopi. Adapun yang saya akan presentasikan terkait ide bisnis usaha saya, itu yang pertama ada ide bisnis, yang kedua ada introduction, yang ketiga ada visi dan misi, yang keempat ada logo, yang kelima ada analisis SWOT, yang keenam ada bisnis model canvas, dan yang terakhir ada SOP. Ide bisnis saya muncul karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat konsumtif tinggi di bidang kuliner, salah satunya adalah mengonsumsi kopi. Murmer Kopi hadir dari keinginan untuk memberikan akses kepada masyarakat luas, khususnya yang memiliki keterbatasan anggaran untuk menikmati kopi berkualitas tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Di tengah tren kopi yang semakin marak dan banyaknya kedai kopi yang menawarkan harga premium, Murmer Kopi hadir sebagai alternatif yang menawarkan cita rasa kopi yang tidak kalah enaknya namun harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya, visi dan misi dari Murmer Kopi. Visi dari Murmer Kopi ialah menjadi penyedia kopi berkualitas dengan harga terjangkau yang mudah diakses oleh semua kalangan dan masyarakat. Misi dari Murmer Kopi yang pertama, menyediakan kopi dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Yang kedua, menjangkau pelanggan di berbagai lokasi strategis dengan konsep kopi keliling. Yang ketiga, melayani konsumen dengan segenap hati demi meningkatkan kepuasan konsumen melalui kualitas pelayanannya. Mengapa Murmer Kopi? Keuntungan pertama dari usaha Murmer Kopi ini adalah harga kopi yang terjangkau, memungkinkan margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kedai kopi premium pada umumnya. Keuntungan keduanya ialah operasional bisnis Murmer Kopi terbilang sederhana dan tidak membutuhkan banyak karyawan. Logo Murmer Kopi. Di sebelah kiri terdapat gambar logo Murmer Kopi dan di bawahnya tertulis secangkir kebahagiaan tanpa menguras dompet. Logo Murmer Kopi ini menghasilkan desain minimalis dengan makna mendalam. Biji kopi coklat terpotong artistik melambangkan keseimbangan rasa dan kualitas, sedangkan Murmer Kopi dalam huruf tebal coklat memancarkan kesederhanaan dan kekuatan rasa. Slogan secangkir kebahagiaan tanpa menguras dompet menandakan filosofi Murmer Kopi dalam menyajikan kebahagiaan melalui kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau. Latar belakang grid yang rapi mencerminkan modernitas, ketepatan dalam pelayanan, melengkapi keseluruhan estetika logo menawan. Logo Murmer Kopi juga memiliki makna yang mendalam. Biji kopi melambangkan bahwa Murmer Kopi menawarkan lebih dari sekedar kopi biasa. Kopi di sini bukan hanya minuman, tetapi juga sebagai sumber energi, semangat, dan kekuatan untuk menjalani hari. Murmer Kopi juga memberikan pengalaman minum kopi yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membangkitkan semangat dan motivasi para pelanggannya. Selanjutnya, analisis SWOT dari Murmer Kopi. Kekuatan atau strength dari Murmer Kopi. Yang pertama yaitu modal kecil. Usaha ini dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil. Yang kedua, usaha ini dapat berjualan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, usaha ini mudah dioperasikan. Usaha ini mudah dioperasikan tidak karena tidak memerlukan banyak kalian khusus untuk memulai dari usaha ini. Potensi keuntungannya yang besar. Permintaan kopi yang tinggi sehingga potensi keuntungan dari usaha ini pun besar. Kelemahan atau weakness dari Murmer Kopi. Yang pertama yaitu tergantung pada cuaca. Penjualan kopi keliling dapat terpengaruh oleh cuaca seperti hujan ataupun panas terik. Yang kedua, keuntungan yang tidak stabil. Keuntungan dari usaha ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, waktu, dan jumlah pelanggannya. Yang ketiga, beban operasional, mengeluarkan biaya untuk bensin, parkir, dan perawatan kendaraan. Selanjutnya, peluang atau opportunities dari usaha Murmer Kopi. Yang pertama, meningkatnya permintaan kopi. Permintaan kopi terus meningkat, sehingga peluang untuk sukses dalam bisnis ini pun besar. Yang kedua, mencapai target pasar baru. Usaha ini dapat menjangkau target pasar baru dengan berjualan di tempat-tempat yang ramai seperti kampus ataupun perkantoran. Yang ketiga, menambah variasi baru. Dapat menambah variasi baru produk kopi seperti kopi susu, es kopi, atau kopi-kopi kekinian lainnya. Dan yang keempat, bekerja sama dengan bisnis lain. Usaha ini dapat bekerja sama dengan bisnis lain seperti toko roti ataupun di kafe.
Yang terakhir ada ancaman atau triks dari murmer kopi. Yang pertama, kenaikan harga bahan baku. Harga kopi dan bahan baku lainnya dapat mengalami kenaikan sehingga dapat mempengaruhi keuntungan. Yang kedua, munculnya pesaing baru. Munculnya pesaing baru dengan strategi yang lebih baik dapat mengancam bisnis. Dan yang ketiga, perubahan peraturan. Perubahan peraturan pemerintah seperti larangan berjual di tempat-tempat tertentu dapat mempengaruhi dan menghambat usaha bisnis. BMC atau bisnis model canvas. Bisnis model canvas dari murmer kopi. Yang pertama, customer segment. Customer segment terdiri dari yang pertama, pecinta kopi yang mencari alternatif kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, ada pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga, ada karyawan kantoran. Dan yang keempat, ada pengunjung tempat-tempat ramai seperti kampus, perkantoran, dan pasar. Selanjutnya, yang kedua, customer relationship. Customer relationship terdiri atas yang pertama, interaksi langsung dengan pelanggan saat berjualan. Yang kedua, memberikan layanan pelanggan yang ramah dan profesional. Dan yang terakhir, mengadakan program loyalitas pelanggan. Selanjutnya, channels. Yang pertama, ada penjualan langsung di lokasi strategis seperti kampus, perkantoran, dan tempat keramaian lainnya. Yang kedua, pemesanan melalui media sosial atau platform online seperti WA ataupun Instagram. Dan yang ketiga, kerjasama dengan bisnis lain seperti toko roti, kafe, atau catering. Adapun value propositions dari usaha murmer kopi, yaitu yang pertama, kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, fleksibilitas lokasi dan waktu berjualan. Yang ketiga, kemudahan akses bagi pelanggan. Dan yang keempat, pelayanan yang ramah dan profesional. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama, pembuatan dan penyajian kopi. Yang kedua, penjualan kopi dan produk lainnya. Yang ketiga, pemasaran dan promosi usaha. Dan yang keempat, pemeliharaan peralatan dan kendaraan. Selanjutnya, key research. Yang pertama, gerobak atau kendaraan yang untuk berjualan. Yang kedua, peralatan kopi seperti termos, gelas, saringan, dan alat seduh. Dan keempat, bahan baku kopi seperti gula, susu, creamer, dan bahan baku lainnya. Key partnership. Yang pertama, pemasok bahan baku kopi dan penyedia kemasan gelas plastik. Yang kedua, mitra bisnis untuk bekerja sama penjualan atau promosi. Yang ketiga, komunitas pecinta kopi. Yang keempat, influencer media sosial. Adapun cost struktur dari murmer kopi yaitu yang pertama, biaya peralatan. Yang kedua, biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya operasional seperti bensin, parkir, dan perawatan kendaraan. Dan yang keempat, biaya pemasaran dan promosi. Selanjutnya yang terakhir, revenue stream. Yang pertama, penjualan kopi hitam, kopi susu, es kopi, dan variasi menu lainnya. Yang kedua, penjualan makanan ringan atau cemilan pendamping kopi. Dan yang ketiga, peluang kerjasama dengan brand lain untuk promosi dan endorsement. Standar operasional atau SOP dari usaha murmer kopi. Yang pertama, persiapan. Memeriksa peralatan. Memastikan semua peralatan yang diperlukan dalam kondisi baik dan bersih seperti termos, air panas, air dingin, gelas plastik, saringan kopi, dan alat seduh kopi. Yang kedua, menyiapkan bahan baku. Menyiapkan kopi, gula, susu creamer, dan air secukupnya untuk kebutuhan satu hari. Yang ketiga, memilih tempat jualan. Memilih lokasi strategis yang ramai dikunjungi orang seperti kampus, perkantoran, atau pasar. Memastikan lokasi tersebut aman dan mudah diakses. Dan yang keempat, menata peralatan bahan baku. Menata peralatan bahan baku dengan rapi, teratur di meja jualan. Yang kedua, pembuatan kopi. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun untuk sebagai awalan. Dan yang kedua, menyiapkan kopi bubuk. Yang ketiga, menyeduh kopi. Menyeduh kopi menggunakan air panas. Yang keempat, mendapatkan es batu, susu, dan creamer sebagai opsional. Mendapatkan es batu, susu, dan creamer dengan permintaan pelanggan. Yang keempat, menyajikan kopi. Menyajikan kopi dengan gelas plastik yang bersih dan rapi. Yang kelima, menyajikan kopi. Menyajikan kopi dalam gelas plastik yang bersih dan rapi. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan. Yang pertama, menyambut pelanggan dengan ramah dan sopan.
Yang kedua, menawarkan menu kopi kepada pelanggan. Yang ketiga, menerima pesanan, mencatat pesanan pelanggan dengan benar. Yang keempat, membuat kopi sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang kelima, menyajikan kopi kepada pelanggan dengan ramah. Yang keenam, menerima pembayaran dari pelanggan. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atas kunjungannya. Yang terakhir, penutup. Yang pertama, membersihkan semua peralatan yang digunakan setelah habis berjualan. Yang kedua, menyimpan peralatan dan bahan baku dengan rapi dan aman. Dan yang ketiga, mencatat dan menyetorkan hasil penjualan. Mencatatkan hasil penjualan di buku jurnal kecil dan menyetorkan penjualan di tabungan usaha. Itulah tadi presentasi dari ide bisnis usaha saya, yaitu Murbar Kopi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat es cappuccino, kami menyiapkan kopi cappuccino, es batu, air biasa, air panas, gelas, sendok untuk mengaduk, dan 2 cup. Untuk membuat es cappuccino, pertama-tama mengambil kopi cappuccino sebanyak 4 sendok. Dan setelah itu kita mengambil air panas dan menyeduhnya. Setelah diseduh, aduk hingga rata kopi tersebut. Air panasnya cuma sampai setengah gelas. Selanjutnya, mengambil air biasa untuk dimasukkan ke dalam gelas. Dan selanjutnya memasukkan es batu ke dalam cup. Menutup cup. Dan es cappuccino ini siap dihidangkan.